hipertensi? Ya. Hipertensi itu penyakit darah tinggi, Bu. Suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai jaringan tubuh yang membutuhkannya. Hipertensi itu juga sering disebut dengan pembunuh gelap. Kenapa sering disebut pembunuh gelap? Karena penyakit hipertensi itu tidak disertai dengan keluhan yang terlihat pada umumnya. Hipertensi sendiri itu tekanan darah tinggi yang di atas 140/90. Nah, ini di sini lihat, Bu. Hipertensi. Pencegahannya ada gejalanya, Bu, komplikasi, pencegahan dan pengendalian hipertensi seperti ini, Bu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ya, Bu, ya. Baik, Bu, saya atas nama Anissa Nur Hidayah, saya dari S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi tentang faktor risiko penyebab hipertensi. Yang pertama ada usia di atas 65 tahun. Mengapa usia di atas 65 tahun? Karena setiap pertambahan usia, tekanan darah juga semakin meningkat. Pada lansia yang mengalami hipertensi beresiko mempunyai komplikasi berbagai macam penyakit seperti jantung, ginjal, dan stroke. Yang kedua, mengkonsumsi banyak garam. Pasti ibu sudah tidak asing tentang mengenai garam yang banyak. Garam yang dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan hipertensi. Mengapa garam yang dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan hipertensi? Karena kandungan di dalam garam yaitu natrium dapat menyebabkan keadaan hipertonis atau keadaan di mana air tidak bisa dikeluarkan dari ginjal. Jika keadaan ini didiamkan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan volume garam di dalam tubuh semakin meningkat. Yang ketiga ada kelebihan berat badan. Mengapa kelebihan berat badan bisa menjadi faktor risiko kejadian hipertensi? Karena orang yang memiliki kelebihan berat badan berlebih, ginjalnya bisa bekerja lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan orang yang memiliki berat badan normal. Keadaan ini yang menyebabkan hipertensi dapat terjadi. Segitu saja, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hipertensi. Yang keempat di sini riwayat keluarga. Orang yang memiliki keturunan terkena hipertensi ini 4 kali lebih beresiko terkena hipertensi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keturunan hipertensi. Jadi riwayat keluarga ini sangat beresiko tinggi terkena hipertensi. Selanjutnya ada kurang olahraga. Kurang olahraga atau kurang beraktivitas ini mempunyai frekuensi denyut jantung yang tinggi, yang bisa menyebabkan otot bekerja lebih cepat sehingga terjadinya tekanan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini mengkonsumsi banyak kopi. Terlalu banyak mengkonsumsi kopi ini bisa menyebabkan hipertensi juga, Ibu, karena tekanan naik ya. Iya, karena di dalam kopi itu ada kandungan kafein yang dapat memblokir hormon yang menjaga arteri melebar. Jadi mengkonsumsi banyak kopi ini dapat menyebabkan hipertensi, Ibu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya menjadi Siaria. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa gejala hipertensi. Pertama itu sakit kepala. Biasanya ini disebabkan oleh adanya pecahnya pembuluh darah. Yang kedua ada lemas. Hal tersebut jika terjadi jika tekanan darahnya turun drastis. Yang terakhir ada nyeri dada. Dalam kebanyakan kasus hipertensi ini bisa menyebabkan kerusakan pada jantung yang serius. Jika tekanan darahnya meningkat dan aliran darahnya menurun, maka akan menyebabkan nyeri dada yang disebut dengan apnea. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya di sini Hanifah. Saya akan melanjutkan gejala hipertensi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi untuk selanjutnya itu ada sesak nafas. Jadi sesak nafas ini dia bisa terjadi apabila ada penyumbatan atau penyempitan pada aliran darah paru-paru kita dan bisa mengakibatkan kita sesak nafas. Untuk yang terakhir ini ada aritmia. Aritmia ini dia seperti detak jantung kita itu tidak normal. Bisa jadi dia tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat, atau bisa saja tiba-tiba dia normal. Jadi kalau misalnya mau yang lebih lanjutnya bisa langsung ditanyakan ke dokter apabila dia terjadi berulang-ulang kali. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman ibu. Baik Ibu, selanjutnya dilanjutkan oleh saya Rehana Damara Pradatya, yaitu komplikasi pada hipertensi. Yang pertama itu adanya kerusakan pada jantung dan pembuluh darah. Komplikasi dapat menyebabkan penyumbatan atau pecahnya dan bocornya pembuluh darah sehingga mengganggu aliran darah yang menyebabkan komplikasi terjadinya kerusakan jantung seperti jantung koroner dan yang lainnya. Yang kedua itu ada kerusakan komplikasi yang terjadi akibat kerusakan otak. Otak itu adalah organ yang paling penting yang berisiko terkenanya hipertensi dan komplikasi yang contohnya itu seperti stroke ringan dan stroke berat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Ibu. Selanjutnya itu ada kerusakan pada penglihatan. Jadi itu biasanya disebut dengan retinopati hipertensi. Biasanya gejala itu sering terjadi pada pembengkakan di mata dan rusaknya otot-otot di retinal mata kita. Terus tuh bisa kerusakan pada ginjal. Tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan pada otot ginjal sehingga ginjal kita tidak bisa dapat bekerja dengan baik. Terus tuh penyakit yang muncul akibat dari hipertensi pada kerusakan ginjal itu tuh seperti gagal ginjal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Zunaida. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu bahwa hipertensi itu bisa dicegah. Jadi pencegahan hipertensi yang paling umum itu adalah untuk tidak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi garam. Jadi Bu, garam itu lebih baik dikonsumsi dalam sehari hanya setara dengan 1.500 mg atau 1 sendok teh saja. Nah, pencegahan hipertensi selain mengurangi konsumsi garam bisa dengan menjaga berat badan. Dikarenakan dengan menjaga berat badan, maka tekanan darah itu akan berada pada angka yang normal. Nah, dengan menjaga berat badan kan biasanya harus melakukan olahraga ya Bu. Nah, olahraga ini dapat mencegah adanya penyakit dan dapat meningkatkan imun yang baik dalam tubuh. Biasanya olahraga yang bisa Ibu lakukan itu seperti olahraga ringan saja, contohnya kayak jalan dan kaki, jalan santai gitu, bisa dilakukan setiap pagi atau sore hari sekitar 5-10 menit saja per harinya. Baik, untuk materi selanjutnya tentang pencegahan hipertensi akan dijelaskan oleh saya Bu. Terima kasih Bu. Ibu, nama saya Istiqomah Fathia. Sini saya akan melanjutkan tentang pencegahan hipertensi. Yang keempat itu adalah pola makan sehat. Dengan menjaga pola makan sehat ini, itu dapat mencegah terjadinya hipertensi. Dan pola makanan sehat ini harus seimbang antara karbohidrat, lemak, dan protein. Tidak lupa juga untuk kita mengkonsumsi sayur, buah, dan air putih. Itu minimal 1 hari 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Yang keempat itu adalah membatasi minuman beralkohol. Sebaiknya jangan minum ya Ibu ya, alkohol ya. Karena minuman beralkohol ini itu dapat mengakibatkan tekanan darah kita tuh meningkat. Yang keenam itu ada tidak merokok, karena merokok itu juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadi hipertensi. Adapun penyakit yang ditimbulkan itu seperti stroke, jantung, hingga mengakibatkan kematian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bu ya, terima kasih. Lalu akan dilanjutkan oleh saya Masida Fika Aryani tentang pencegahan hipertensi. Selanjutnya Ibu adalah mencegah dengan menghindari stres.
Jadi menghindari atau belajar mengelola stres dapat membantu ibu dalam mengendalikan tekanan darah tinggi ini. Ibu bisa melakukan beberapa aktivitas yang ibu gemari seperti memasak, olahraga yang ringan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan tidur ibu. Terbiasa tidak tidur nyenyak dan kurangnya tidur yang cukup akan mengalami tekanan darah tinggi. Oleh sebab itu, ibu dapat memenuhi kebutuhan tidur ibu itu 7-8 jam sehari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Hanifah akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah teman saya beritahu tadi. Jadi untuk gejalanya ini ada sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, dan bisa juga sakit dada. Terus juga penglihatan bisa kabur, bisa mudah lelah dan gelisah. Dan untuk komplikasinya atau penyakitnya ini bisa jadi penyakit jantung, stroke, ada juga gangguan saraf, retinopati atau kerusakan pada retina, dan yang terakhir itu ada gangguan fungsi ginjal. Nah, untuk cara pencegahan dan pengendalian hipertensi ini, kita bisa mencegahnya dengan mengurangi konsumsi garam berlebih. Nah, terus juga bisa melakukan aktivitas fisik secara teratur, baik itu olahraga. Terus kita bisa hindari merokok dan mengonsumsi gizi seimbang. Terus juga kita bisa mempertahankan berat badan ideal kita, bisa menghindari alkohol, menghindari makanan yang cepat saji. Terus juga apabila kita udah terkena hipertensi ini dan kita mengkonsumsi obat, maka lebih baik mengkonsumsi obatnya secara teratur dan yang sudah dikasih oleh resep dokter. Sekian kesimpulan dari saya, Ibu. Terima kasih.